Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ikhwan wa akhwat hari ini dengan izin dan pertolongan dari Allah kita bisa melanjutkan kembali kajian rutin kita di Jumat malam yang biasanya kita mengkaji kitab Tauhid Al-Qaulul Mufid ada kitab Tauhid. Malam ini kita istirahatkan dulu karena ini pertemuan terakhir sebelum Ramadan, maka kita akan bahas tentang persiapan untuk kita menyambut bulan Ramadan. Ada sebuah kitab yang bagus itu, tapi kita tidak bisa bahas pada malam hari ini seluruhnya. Bagian saja yang ditulis oleh Syekh Faisal bin Ali Al-Ba'dani. Beliau menulis kitab yang judulnya Hakadha Kana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fi Ramadan. Beliau menulis kitab yang judulnya Beginilah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan. Karena nggak tahu sudah terjemahannya atau belum, tapi judul bahasa Arabnya Hakadha kana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fi Ramadan. Beginilah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan. Ada 4 masalah yang beliau bahas dalam kitabnya itu. Yang pertama, beliau bahas tentang ahwalun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qabla qudumi Ramadan. Yang pertama yang beliau bahas, bagaimana keadaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum datang Ramadan dan ketika akan menyambut bulan Ramadan. Bagaimana Nabi melakukan persiapan sebelum datang bulan Ramadan. Yang kedua yang beliau bahas, ahwal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ma'a Rabbi fi Ramadan. Yang kedua yang beliau bahas, keadaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Rabbnya di bulan Ramadan. Ini beliau bahas khusus bagaimana ibadah-ibadah yang berhubungan dengan hablum minallah yang Rasulullah lakukan di bulan Ramadan. Yang ketiga yang beliau bahas dalam kitab ini,
ahwalun Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'al zawjatihi fi Ramadan. Bagaimana keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama keluarga atau istri-istri beliau di bulan Ramadan. Jadi beliau walaupun di bulan Ramadan tapi tetap berinteraksi dengan istri-istri beliau, bahkan mengajarkan ilmu kepada istri-istri beliau. Yang keempat yang beliau bahas, ahwalun Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'a ummati fi Ramadan. Bagaimana keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama umatnya, maksudnya bersama para sahabatnya di bulan Ramadan. Ini 4 masalah yang beliau bahas dalam kitabnya ini. Tapi kita nggak bisa bahas seluruhnya. Kita bahas yang pertama saja. Apa tadi yang pertama? Ya, bagaimana keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum datang Ramadan untuk menyambut bulan Ramadan. Nah ini yang akan kita bahas pada malam ini. Bagaimana Rasulullah SAW sebelum datang Ramadan, beliau sudah melakukan persiapan untuk menyambut bulan Ramadan. Apa yang beliau lakukan? Yang pertama, yang Rasulullah lakukan ketika menyambut bulan Ramadan ini di bulan Sya'ban, iktsar shaumi fi syahr Sya'ban. Beliau melatih diri memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Ini sudah persiapan. Nah ini bagusnya kita ajarkan ke anak-anak kita yang baru belajar puasa. Jadi ngajarin anak puasa jangan pas Ramadan, tapi sudah dari bulan Sya'ban. Jadi Ramadan dia masuk sudah siap. Tapi jangan anaknya aja disuruh, bapak ibunya juga puasa di bulan Sya'ban. Kenapa Rasulullah paling banyak puasa di bulan Sya'ban? Dalam hadis riwayat Nasa'i yang dihasankan oleh Syarani, Rasulullah kan pernah ditanya oleh Usamah bin Zaid. Kata Usamah bin Zaid, ya Rasulullah, ma'araka aktsar shaumi min yaumi Sya'ban. Aku tidak pernah melihat engkau paling banyak berpuasa kecuali engkau paling banyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Apa alasannya? Rasulullah jawab apa? Kata beliau, "Zaka syahrun yaghfalun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan." Karena bulan Sya'ban itu bulan yang banyak melalaikan manusia antara Rajab dan Ramadan. Jadi orang itu kan di Rajab itu semangat karena dia masuk dalam bulan-bulan haram. Ketika masuk Sya'ban mulai down lagi, banyak lalai urusan duniawi, sudah mikir buat lebaran. Akhirnya kepentingan material diprioritaskan, persiapan mudik, persiapan lebaran, lalai. Makanya kata Rasulullah, itu bulan yang banyak melalaikan manusia, yaitu bulan Sya'ban. Makanya ulama punya kaidah, seseorang yang melakukan ibadah di saat banyak manusia lalai, maka itu pahalanya besar di sisi Allah. Kita ibadah di bulan Sya'ban di saat banyak manusia lalai, itu pahalanya besar di sisi Allah.
Karena begitu kaidahnya. Setiap ada ibadah yang manusia banyak melalaikan ibadah tersebut, tapi justru ada hamba-hamba Allah yang mengamalkannya, maka itu memiliki pahala yang besar di sisi Allah. Untuk lihat siapa yang masuk pasar baca doa, apa pahalanya? Pernah sampaikan kan hadisnya? Kata Rasulullah, man dakhala su, siapa yang masuk ke dalam pasar dan dia baca doa, apa doanya seperti la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah, itu seperti ini. Wahdahu la syarikalah wa huwa hayyun la yamut yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapa yang baca doa masuk pasar ini kan, kata Rasulullah, dituliskan untuknya 1.000.000 kebaikan, dihapuskan darinya 1.000.000 kesalahan, ditinggikan untuknya 1.000.000 derajat. Kenapa kalau cuma baca doa masuk pasar pahalanya begitu besar? Kata ulama, karena jarang orang masuk pasar baca doa. Iya. Di saat banyak manusia lalai, orang itu melakukan ibadah tersebut, maka dia dapat pahala yang besar di sisi Allah. Maka begitu juga orang yang dia memperbanyak amal soleh di bulan Sya'ban, di saat banyak manusia lalai, maka pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Karena di saat banyak manusia lalai melakukan. Yang kedua, alasannya Rasulullah banyak puasa di bulan Sya'ban, kata beliau, li'anna fihi turfa'u fihi al-a'malul ibadah. Karena di bulan Sya'ban ini pahala amal-amal soleh setiap hamba itu dilaporkan kepada Allah. Jadi amal kita ini dilaporkan kepada Allah itu di 4 waktu. Tahu nggak? Kapan waktu amal kita dilaporkan kepada Allah oleh malaikat? Ada yang sifatnya harian, ada yang sifatnya pekanan, ada yang sifatnya tahunan, dan ada yang sifatnya selama-lamanya. Yang sifatnya harian, Rasulullah kabarkan dalam hadis Bukhari dan Muslim, 2 waktu yang setiap hari amal kita dilaporkan oleh malaikat kepada Allah. Kapan itu? Setiap salat subuh dan sore. Kata Rasulullah, yata'aqabuna fikum malaikatun bil-laili wa malaikatun bin-nahar yajtami'una kulla salatil fajri wa salatil asr. Kata Rasulullah, setiap hari ada malaikat yang bertugaskan untuk mengawasi hamba-hambanya. Yang malaikat-malaikat ini berkumpul pada saat sholat asar dan pada saat sholat subuh. Ketika malaikat yang menjaga pagi dan siang hari, yaitu malaikat yang jaga dari terbit fajar sampai datangnya asar, malaikat ini akan berjumpa dengan malaikat penjaga malam di waktu asar. Kemudian
malaikat yang sudah jaga siang itu naik melaporkan amal hamba. Jadi ada shiftnya, 2 shift, gak kayak antum 3 shift. Ya. Kemudian nanti ketika malaikat penjaga malam selesai waktu fajar, malaikat penjaga malam naik, malaikat penjaga siang turun. Malaikat penjaga malam melaporkan apa yang sudah dilakukan. Kemudian Allah bertanya kepada 2 malaikat ini yang ngasih laporan, kaifa taraktum ibadi, bagaimana engkau melihat keadaan hambaku ketika engkau meninggalkan mereka. Maka beruntung sekali orang yang di 2 waktu ini dia dalam ketaatan kepada Allah, di waktu fajar dan juga di waktu asar. Kata malaikat ini yang mendapati hamba-hamba Allah dalam ketaatan di 2 waktu ini, atainahum wa hum yusallun, taraknahum wa hum yusallun. Kami datang, mereka melaksanakan sholat, dan kami tinggal juga, mereka sedang melaksanakan. Makanya Rasulullah jadi man hafadha sholat al-maghrib faqad dakhala jannah. Siapa yang menjaga 2 sholat fardain di waktu dingin, maksudnya itu sholat fajar dan sholat asar, maka dia dijamin akan masuk surga. Sebaliknya kan Rasulullah ancam man taraka sholat al-asri muta'ammidan faqad habita amaluhu. Siapa yang meninggalkan sholat asar secara sengaja, maka amalnya dihapus. Hadis riwayat Bukhari. Nah, 2 waktu ini terkait tahajud, ketika menjelaskan ini dalam 40 kali, karena hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim, kata beliau, man kana fi ta'atillah, siapa yang berada dalam ketaatan kepada Allah di 2 waktu ini, kata beliau, burika fi amalihi wa rizqihi, dia akan diberkahi di dalam amal dan juga rezekinya. Makanya pastikan 2 waktu ini kita dalam keadaan ketaatan kepada Allah, karena ini waktu dilaporkannya amal kita. Yang kedua apa? Setiap pekan, yaitu pada hari Senin dan Kamis. Hadisnya familiar, riwayat Muslim. Rasulullah SAW bersabda, tu'adu a'malun nasi ila Allahi Rabbil Alamin fi kulli yawmil itsnaini wal khamis. Dilaporkan setiap amalan manusia kepada Allah Rabb semesta alam setiap hari Senin dan Kamis. Dalam riwayat lain, riwayat Tirmidzi, Rasulullah berkata, "Fa'uhibbu an yurfa'a amali wa ana shahid." Itulah kenapa aku puasa Senin dan Kamis, karena aku suka ketika amalanku dilaporkan aku dalam keadaan puasa. Ini yang sifatnya pekan, ya. Pekanan yaitu setiap Senin dan Kamis. Adapun tadi bulan Sya'ban itu laporan amal kita setiap tahunnya. Di setiap tahun itu dilaporkannya bulan Sya'ban. Tapi kalau amal yang kita lakukan di bulan Sya'ban langsung dilaporkan
Berarti dari bulan Ramadan sampai bulan Rajab itu laporannya ada di bulan Syawal. Ya, Ramadan tahun lalu itu dilaporkannya di bulan Syawal. Nah, kenapa Rasulullah perbanyak puasa di bulan Syawal? Di antaranya ini kata Rasulullah, "Dzaka syahrun turfa'u fihi al-a'mal bil-ibad wa ana uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im." Karena di bulan Sya'ban itu adalah bulan yang amal-amal setiap hamba dilaporkan kepada Allah, dan aku senang ketika amalku dilaporkan, aku dapat keadaan berpuasa. Jadi ini alasannya kenapa Rasulullah banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Karena ini bulan dilaporkannya amal-amal setiap hamba. Yang keempat, kapan dilaporkan? Ketika meninggal dunia. Pernah ada cerita hadis tentang perjalanan roh dari sahabat Abu Bakar Al-Aslami yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kan? Setiap orang yang meninggal dunia akan turun malaikat-malaikat kepadanya. Kalau dia orang baik, orang saleh, orang beriman, bertakwa, maka malaikat turun membawa kain kafan yang wangi berwarna putih dari surga, membawa wangi-wangian dari surga. Kemudian baru datang malaikat baru mencabut nyawa hamba yang mukmin. Maka malaikat yang baik itu langsung mengambil rohnya. Kemudian kemana? Diangkat rohnya ke langit. Dari mulai pintu langit pertama sampai pintu langit ketujuh yang dijaga malaikat, malaikat akan berkata, "Aduhai, jenazah siapa ini yang baunya begitu harum?" Maka ketika rohnya diangkat, catatan amalnya mengikuti. Kemudian Allah berkata, kalau hamba ini hamba baik, Allah berkata kepada malaikatnya yang membawa roh hamba ini, "Untuk kita pada abdi fi ilmihi." Tetapkan catatan amal untuk hamba ini di ilmihi. Sebaliknya, kalau hamba itu fasik, hamba itu kafir, maka Allah akan berkata kepada malaikat, letakkan catatan amal hamba ini di sijil, tempat yang paling rendah di lapisan bumi. Itu namanya sijil. Tapi kalau ini tempat yang paling tinggi. Nah, ini 4 waktu di mana amal kita dilaporkan kepada Allah. Tapi yang jadi saksi pembahasan kita, kenapa Rasulullah banyak puasa di bulan Syawal? Karena selain beliau persiapan untuk masuk Ramadan, karena ini bulan yang di dalamnya amal-amal hamba dilaporkan kepada Allah. Ini yang pertama yang beliau lakukan ketika menyambut Ramadan. Yang kedua, yang Rasulullah lakukan sebelum datang Ramadan dan ketika akan menyambut bulan Ramadan, kata beliau, "Tabshiruhum bi fadli Ramadan." Rasulullah SAW memberikan kabar gembira kepada sahabat-sahabatnya tentang keutamaan dan keagungan bulan Ramadan. Banyak sekali hadis-hadisnya. Rasulullah bersabda, "Idza dakhala syahrul Ramadan, futihat abwaabus sama wa ghulqat abwaab jahannam." Apabila telah masuk bulan Ramadan, maka dibukakanlah pintu-pintu surga dan ditutuplah pintu-pintu neraka. Dalam hadis
riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah, Rasulullah bersabda, "Walillahi utqa'u minan nar wa dzalika kullu lailah." Setiap malam bulan Ramadan, Allah memiliki beberapa hambanya yang dibebaskan dari api neraka, dan itu setiap malam di bulan Ramadan. Dalam riwayat yang lain, "Atakum Ramadan syahrul mubarak." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Jadi Rasulullah memberikan kabar gembira tentang akan datangnya bulan Ramadan. Begitu juga Rasulullah mengabarkan kabar gembira tentang Ramadan, bahwasannya di dalamnya ada malam Lailatul Qadar. Apabila seorang hamba beramal di malam tersebut, mengalahkan amalnya 83 tahun 4 bulan atau 1000 bulan. Jadi ini yang dilakukan Rasulullah, memotivasi para sahabat untuk mereka gembira menyambut Ramadan karena di dalamnya banyak keutamaan. Nah, ini juga yang kita sampaikan kepada keluarga kita. Kalau masuk Ramadan, ya, menjelang masuk Ramadan, itu kita kumpulkan, kita sampaikan tentang keagungan dan keutamaan Ramadan, supaya istri dan anak kita juga termotivasi betul-betul maksimal ibadahnya di Ramadan. Jadi kadang bapak-bapak ini suka egois, pengennya ibadah sendiri, gak mikirin istri dan anaknya. Padahal Ramadan itu harusnya seluruhnya kita perhatikan, istri dan juga anak-anak kita, supaya mereka betul-betul bisa maksimal juga ibadahnya di bulan Ramadan. Sampaikan keagungan Ramadan, jangan sampai ada waktu yang tersia-siakan di bulan Ramadan ini, sehingga semua aktivitas di dalam rumah kita ketika Ramadan itu semuanya bernilai ibadah. Jadi nggak ada lagi itu ya maksiat di dalam rumah ketika Ramadan. Nah, ini akan menjadi kebiasaan nanti di luar Ramadan, kita bisa bentuk rumah yang memang betul-betul di dalamnya tidak ada kemungkaran sama sekali. Dan dari sinilah persiapan bagaimana Rasulullah mempersiapkan sahabatnya untuk menyambut Ramadan. Kemudian yang ketiga yang Rasulullah lakukan kepada para sahabatnya ketika akan menyambut Ramadan, bayanuhu sallallahu alaihi wasallam ba'di ahkam siyam. Rasulullah menjelaskan kepada para sahabatnya dan keluarganya tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah puasa. Di sini beliau ingatkan, ada muduhulihi fi siyami Ramadan illa bi ru'yati syahidin aw itmami iddati Sya'ban 30 yawman. Kata beliau, Rasulullah selalu mengajarkan kepada sahabatnya tidak boleh memulai puasa Ramadan kecuali mereka menyaksikan bulan Ramadan. Atau kalau hilal itu tidak terlihat, maka disempurnakan menjadi 30 hari di bulan Sya'ban. Nah, ini yang harus selalu kita pegang, baik dalam hal puasa Ramadan, dalam hal Idul Fitri, maupun dalam hal Idul Adha. Jadi tidak ada keraguan lagi. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Shaumukum yawma tasumun wa fitrukum yawma tuftirun." Puasanya kalian bersama pemimpin kalian, berhari rayanya kalian bersama pemimpin. Dan ini manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, bahwasannya
kita puasa, kita berhari raya senantiasa bersama pemimpin. Nah hari ini kita lihat ya beberapa kelompok mereka masih tidak mau mengikuti keputusan pemerintah. Padahal begitu yang namanya puasa di zaman Rasulullah. Mereka nggak pernah menyelisih apa yang ditetapkan Rasulullah. Kalau memang hilal sudah terlihat dan Rasulullah perintahkan puasa, baru mereka berpuasa. Dan ini sebetulnya masalah ijma', kesepakatan para ulama. Ramadan itu baru ditetapkan kita mulai puasa dengan salah satu dari dua ini saja, yaitu melihat hilal Ramadan, kalau tidak menetapkan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Adapun ulama belakangan kontemporer mereka mendatangkan ilmu hisab itu dibolehkan sekedar memprediksi saja. Adapun menetapkan ya tidak bisa, karena Rasulullah tidak menetapkan dengan menggunakan hisab. Dan jangan katakan di zaman Rasulullah nggak bisa hisab. Ya, di zaman Rasulullah pun mereka sudah bisa kalau mau melakukan hisab. Ilmu faraid ada nggak di zaman Rasulullah? Ada tidak? Secara keilmuan terstruktur belum ada, tapi matematikanya kan sudah ada. Siapa yang dapat setengah, siapa yang dapat seperempat, siapa yang dapat seperlapan, itu kan ada di Al-Quran. Dan itu sudah turun kepada Rasul. Bilangan-bilangan yang seperti itu. Nah, maka gak perlu kita terbawa dengan syubhat-syubhat yang mereka memulai puasa terlebih dahulu atau mulai puasanya belakangan dari yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah ini yang pertama berkaitan dengan hukum yang berkaitan dengan puasa. Kemudian juga Rasulullah SAW selalu mengajarkan kepada para sahabatnya tentang adab shaumi wa sunanuhu, adab-adab ketika berpuasa dan sunnah-sunnahnya. Di antaranya apa? Takhirus sahur, senantiasa mengakhirkan sahur. Bagaimana testimoni Anas bin Malik dalam hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, kata Anas bin Malik, "As-saharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tsumma qama ila shalah." Kami pernah sahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kami mendirikan salat. Ada sahabat Zaid bin Thabit yang bertanya, "Kam qadran baina sahuri Rasulillah ma'al adzan?" Berapa jaraknya antara sahur Rasulullah dengan azan salat subuh? Kata Anas bin Malik, qadru 50 ayat. Jaraknya hanya sekitar bacaan Al-Quran 50 ayat saja. 50 ayat itu berapa menit? Bacaannya tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Berapa menit? 15 menit. Sahurnya Rasulullah. Tapi mungkin karena Rasulullah simpel sahurnya. Nah kayak antum harus 2 minggu. Rasulullah hanya kurma dan air saja. Jadi simpel 15 menit selesai. Ya. Nah ini yang harus kita senantiasa meneladani. Jadi jangan sahur dari jam 1, jam 2 terlalu lama. Ya, betul sah saja sudah sahurnya, tapi tidak sesuai dengan yang dicontohkan Rasul. Ya, kita berusaha betul-betul puasa kita mengikuti puasanya Rasul. Dan
usahakan nggak pernah absen sahurnya. Karena sahur itu mudah. Kata Rasulullah, "As-saharu walau biju'atin min ma'." Dalam hadis riwayat Baihaqi, Hasan dan Syalbani, sahurlah kalian walaupun dengan meminum seteguk air. Jadi seteguk air sudah dianggap sahur. Maka nggak ada alasan absen kita sahur. Karena ini dalam rangka apa? Mencari keberkahan puasa kita dan juga menyelisih orang Yahudi dan Nasrani yang mereka kalau puasa tidak ada sahur. Makanya beda keberkahan orang yang puasa dengan sahur dengan orang yang puasa yang nggak sahur. Dan jangan katakan, saya nggak sahur sudah kuat. Bukan masalah kuat atau tidak. Ini dalam rangka tadi menambah keberkahan puasa kita dan menyisihi orang Yahudi dan Nasrani. Yang kedua, ta'jilul fitri, menyegerakan untuk berbuka. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, riwayat Bukhari dan Muslim, la yazalun nasi fi ghairi ma'ajjalul fitr. Kata Rasulullah, manusia senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan untuk berbuka. Ada testimoni dari seorang tabi'in namanya Amr bin Maimun. Kata beliau, "Kana ashabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajalan nasi iftar wa abta'an nasi suhur." Kata Amr bin Maimun, sahabat-sahabat Muhammad itu orang yang paling bersegera kalau buka puasa dan orang yang paling melambatkan sahurnya. Para sahabat itu selalu meneladani betul-betul apa yang Rasulullah. Sahabat itu orang yang paling segera kalau buka, tapi orang yang paling lambat dalam melaksanakan sahurnya. Ini adalah yang kedua. Yang ketiga, ini yang sering kita lalai, al-iktsaru minad doa, memperbanyak doa pada saat puasa dan juga pada saat berbuka. Karena ini waktu yang mustajab. Bagaimana hadis riwayat Imam Baihaqi, Imam Ahmad, salah satu dakwatuhum mustajab. 3 doa orang yang mustajab tidak akan ditolak. Salah satunya dakwatus shaim, doanya orang yang sedang berpuasa. Nah, ini yang sering kita menjadi orang yang dermawan, banyak membaca Al-Quran dan juga mempelajarinya. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari dan Muslim, kata Abdullah bin Abbas, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi bil khair wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril wa kana Jibril yalqahu kulla lailatin fi Ramadan hatta yansadha." Kata Rasulullah orang yang paling dermawan kepada manusia, tapi beliau lebih dermawan lagi kalau sudah masuk bulan Ramadan, ketika malaikat Jibril setiap malam mengajarkan Al-Quran kepada Rasulullah, atau Rasulullah mentasbihkan bacaan Qurannya kepada malaikat Jibril. Maka Rasulullah jadi orang yang lebih dermawan dalam di bulan Ramadan, seolah-olah seperti angin yang bersih. Jadi mudah untuk bersedekah, memberi iftar kan pahalanya besar.
kita dapat pahala orang yang berpuasa. Mungkin wadus saja itu kan gampang. Berapa isinya wadus? 42. 42. Untuk taruh di masjid, 42 orang minum, untuk dapat pahalanya 42 orang. Ya, apalagi itu naruhnya tiap hari. Tiap hari dikali 42 sudah berapa banyak pahala yang aku dapatkan dari orang yang berpuasa. Apalagi jemaah puasanya kan maksimal. Baca Qurannya satu hari satu kali hari. Ya, itu maksimal. Apalagi kita tahu orang itu maksimal ibadah puasanya, kita dapat pahala puasa. kita beri dulu perkataan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi. Saya kita lanjut sedikit lagi. Alhamdulillah.
Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kita sampai pada sunnah-sunnah dan adab-adab puasa. Yang keempat tadi ya, dermawan, banyak membaca Al-Quran dan juga mempelajarinya. Yang berkaitan dengan tilawah Quran di Ramadan, hendaknya kita bagi jadi dua. Yang pertama, memang hanya sekedar tilawah saja, supaya kita bisa menghafalkannya. Yang kedua, ada waktu khusus untuk mentadabburinya. Jadi kita dapat dua-duanya, bukan sekedar baca, tapi juga bisa tadabbur. Kan waktu kita di Ramadan lebih banyak, gak ada sarapan pagi, gak ada makan siang, maka itu bisa dimanfaatkan dibagi dua waktu itu. Waktu baca Quran saja untuk kita hafal, dan yang kedua waktu untuk mentadabbur. Waktunya banyak insya Allah. Ya, apalagi biasanya memang kalau Ramadan kan kita lebih sedikit gitu, bukan malah lebih banyak. Ya, akhirnya keluar Ramadan berat badannya malah tambah. Ya, sukses nggak Ramadannya, berat badannya yang tambah. Ya, kok puasa malah tambah berat badannya. Orang kan puasa makin berkurang, jadi malah nambah. Karena kerjaannya yang makan tidurnya lebih banyak, bukan untuk ibadah. Maka ya kita siapkan memang kalau Ramadan kita sudah siap untuk kurang tidur, dan kita lebih banyak untuk melakukan ibadah-ibadah, apalagi di malam hari. Dan bacaan Quran yang paling afdol itu di malam hari. Bacaan Quran yang paling utama itu di malam hari. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Ad-Darimi, "Man qara'a al-Qur'ana fi lailatin bi mi'ati ayat faka'annama qunutu lailah." Kata Rasulullah, siapa yang baca Quran di malam hari minimal 100 ayat, maka dia dapat pahala seperti orang yang sholat semalam suntuk. 100 ayat minimal setiap malam, kita dapat pahala orang yang sholat semalam suntuk. 100 ayat itu dikit, ya, dikit ya. 100 ayat paling cuma 5 lembar dan 100 ayat, ya. Nah ini yang kita perbanyak tilawah di waktu malam. Kemudian juga berkenaan dengan mentadabburi Al-Quran ini pahalanya besar, karena inilah tujuan diturunkannya Al-Quran sekali. Makanya Allah celah orang-orang yang baca Quran tapi tidak ditadabbur. Kata Allah dalam surah Surah Muhammad ayat 24 itu, "Afala yatadabbaruna Quran am ala qulubin aqfalha." Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran atau hati-hati mereka yang sudah tertutup? Jadi orang yang baca Quran saja tidak ditadabburi, kata Allah, apa hati-hati mereka sudah tertutup, tidak mau tadabburi Al-Quran. Karena kenapa?
Kalau kita nggak tadabburi Al-Quran, gimana kita mau mengamalkannya? Padahal tujuan Al-Quran itu diturunkan untuk apa? Ditadabburi dan diamalkan. Makanya ada perkataan indah dari Hasan al-Basri rahimahullah, seorang tabi'in senior yang wafat tahun 110 Hijriah. Kata beliau, inna man kana qablakum ra'au al-Qur'ana rasail min rabbih. Kata Imam Hasan al-Basri, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, maksudnya sebelum kalian, siapa yang dimaksud Hasan al-Basri? Sebelum kalian ini juga ya sahabat, beliau tabi'in. Kata Imam Hasan al-Basri, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, mereka melihat Al-Quran itu seperti surat-surat cinta dari Allah mereka. Itu sahabat atau pernah dapat surat cinta, pasti kan dibaca terus, walaupun isinya itu aja. Tapi karena sudah kesempet dengan suratnya, akhirnya dia cinta dengan surat. Sahabat itu begitu. Melihat Al-Quran itu seperti surat cinta. Karena isinya apa? Nasihat, petunjuk supaya kita bahagia dunia dan akhirat, supaya kita selamat. Kan isinya itu. Makanya para sahabat, kenapa mereka begitu? Ya, intens sekali dengan Al-Quran, karena mereka pandang Al-Quran ini surat cinta dari Allah. Makanya mereka intens sekali dengan Al-Quran. Utsman bin Affan di luar Ramadan satu kali khatam. Itu di luar Ramadan Utsman bin Affan. Tapi ada juga itu sahabat-sahabat yang kata Imam Nawawi, mereka menghatamkan Al-Qurannya di luar Ramadan satu kali khatam. Jangan bilang sahabat pengangguran. Utsman bin Affan itu benar besar, bisnis sukses, ya. Tapi beliau di luar Ramadan bisa hatam satu kali. Pernah sampaikan dalam Imam Nawawi meriwayatkan Utsman bin Affan di bulan Ramadan menghatamkan Al-Quran dalam satu kali sholatnya. Sekali sholat berrakaat dua khatam Utsman. Hanya beliau mengeluarkan kata yang terkenal kan, lau tahurat qulubuna masyabi'na min kalamnya. Seandainya hati-hati kita ini bersih, kita tidak akan pernah merasa kenyang dan membaca Al-Quran. Jadi gampang kita mau tahu hati kita kotor atau bersih. Lihat bagaimana interaksi kita dengan Al-Quran. Semakin jarang baca Quran, hatinya kotor. Semakin malas baca Quran, itu hatinya kotor. Anda nggak tahu Quran, seandainya hati-hati kita ini bersih, jernih, kita nggak akan pernah merasa kenyang dari membaca Al-Quran. Ini intens ya hubungan kita dengan Al-Quran di bulan Ramadan, termasuk ketika itikaf kan banyak tuh waktunya lah. Jangan itikaf ngobrol. Itikaf itu tujuannya kita menguatkan hubungan kita dengan sesama manusia. Itu tujuan itikaf. Jangan itikaf senangnya ngobrol, gagal itikaf.
itikaf itu justru kita memang fokus sampai dalam hukum fikih apa? Kalau ada orang yang sakit dan dia lagi itikaf, nggak dianjurkan dia jemput yang sakit. Kalau ada jenazah lewat, dia sedang itikaf, nggak dianjurkan dia ikut jenazah tersebut. Kan begitu dalam hukum fikih. Kenapa? Karena orang yang itikaf dia diminta fokus hubungan dia dengan Allah. Makanya orang yang sukses itikafnya di Ramadan itu benar-benar beda suasana hatinya. Karena ketika dia fokus kepada Allah saja, maka itu akan menjadikan hatinya lapang, tenang. Jadi memang itikaf itu fokusnya kita ibadah sendiri. Makanya bukan malah ngumpul, meriuh, ngobrol, ya. Jadi kalau itikaf semakin banyak temannya itu gagal itikaf. Itikaf itu sendiri, ya. Kita fokuskan kepada Allah. Kenapa? Kita diminta itikaf untuk fokus saja kepada Allah, karena yang membuat hati kita ini rusak banyak berhubungan dengan manusia. Itu yang banyak membuat penyakit-penyakit hati kan. Semakin sering hubungan kita dengan manusia, itu sebetulnya semakin banyak gesekannya. Rasa benci, dendam, hasad, iri, dengki. Nah di itikaf itu hati kita itu dibersihin dari itu. Makanya jangan berinteraksi dengan manusia. Kan Rasulullah begitu kalau itikaf. Beliau masuk ya ke dalam kemahnya sendiri yang beliau buat dan beliau jaga jarak dengan sahabat. Khusus ketika itikaf di 10 hari terakhir. Karena memang tujuan itikaf begitu, fokus ibadah kepada Allah. Ya, kan kalau kita itikafnya masih begitu ya, malam-malam nyeduin doni, ngobrol, nyeduin doni tidur, ya, ada dapat baru lain ya, apa usahanya fokus kalau kita memang itikaf, ya. Saya cukup materinya ya, kita bukan diskusi dan tanya jawab. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Ya, betul. Itu pahalanya akan lebih pahala pada apa dengan pahala data itu para sebadan. Siapa yang apa? Siapa yang apa tadi? Oh, orang yang mengharapkan kedatangan bulan suci Ramadan. Bukan. Dulu yang Anda bawakan itu hadis tentang orang yang maksimal ibadahnya di bulan Ramadan. Dia bisa mengalahkan derajatnya orang yang mati syahid. Itu hadis riwayat Imam Ahmad dari sahabat Talha bin Ubaidillah. Yang Talha bertemu
dua laki-laki yang masuk Islamnya baru. Yang satu dia jihad sampai mati syahid, yang satu dia wafat belakangan 1 tahun setelahnya dan dia tidak mati syahid. Talha ketemu dua laki-laki ini di depan pintu surga. Ternyata malaikat penjaga surga mempersilakan sahabat yang dia wafat belakangan dan tidak mati syahid masuk surga duluan. Baru kemudian orang yang mati syahid menyusul masuk surga belakangan. Akhirnya Talha menceritakan mimpinya kepada sahabat yang lain bingung. Mereka datang kepada Rasulullah. Rasulullah menjelaskan, kenapa kalian heran? Bukankah sahabat yang wafat belakangan ini dia masih dikasih kesempatan bertemu dengan Ramadan, dan ketika di Ramadan dia puasa dengan maksimal, dia sholat, dia berdoa yang sujud. Kata sahabat, betul wahai Rasul. Rasulullah menjelaskan di situ, orang yang ketemu Ramadan dan dia maksimal ibadahnya bisa mengalahkan derajatnya orang yang mati syahid. Itu dia kata. Setiap kali mempunyai pemain saja, maka setiap kali dapat. Dan sekarang kami mempunyai dengan sama seperti dan saya bagaimana akan mendapatkan kita sahabat lagi dalil dengan doa setelah Cara mendapatkan syafaat Rasulullah ada beberapa amalan. Yang pertama tadi membaca doa setiap selesai azan. Yang isi doanya itu kan sebetulnya kita diminta sholawat dulu. Jadi nggak langsung Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah, tapi sholawat dulu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Baru Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadan wasilah wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'ata. Kata Rasulullah, siapa yang baca doa ini setiap selesai azan, halulan lahu syafaati, dia berhak dapat syafaatku pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Ya. Yang kedua juga memperbanyak sholawat, tapi sholawat yang disyariatkan, bukan yang dibuat-buat. Sholawat yang disyariatkan yang ada dalil itu hanya sholawat Ibrahimiyah saja. Adapun sebagian kaum muslimin yang biasanya mereka anggap itu sholawat, itu sebetulnya puji-pujian saja, tidak masuk dalam kategori sholawat. Karena sholawat itu yang memang ada dalilnya, dan yang ada dalilnya sholawat Ibrahimiyah tadi. Ya. Kemudian juga yang ketiga yang bisa mendatangkan syafaat juga, seseorang wafat di kota Madinah. Pernah membawakan dalilnya ya, bahwasannya Rasulullah SAW menjamin siapa yang wafat di kotaku ini maka dia berhak dapat syafaatku pada hari kiamat. Jadi wafat di kota Madinah. Makanya dalam hadis Bukhari di antara doanya Umar bin Khattab itu ini, ya, Allahumma ja'al mauta, ya Allah jadikanlah kematianku ini
dalam jalan jihad di jalanmu, dan wafatkanlah aku di kota Nabimu. Itu diantara doanya Umar. Dan betul Allah kabulkan. Umar wafat di kota Madinah karena ada keistimewaan ini. Siapa yang wafat di kota Madinah, maka dia berhak dapat syafaat Rasul. Jadi kalau lagi Allah doa mustajab di doanya, ya Allah wafatkan saya di Madinah. Jadi udah siap gak pulang, karena syafaat ya. Berarti antum doanya di lagi umroh atau lagi haji, antum gak mau dapat syafaat Rasulullah, kan Rasulullah yang wafat di kotaku, dia juga syafaatku pada hatinya. Ya, jadi sebelum berangkat umroh atau haji sudah ngasih wasiat, ya sudah siap tidak pulang, minta diwafatkan di kota Madinah. Allahu Akbar. Iya, benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan masalah sahur. Yang pertama, kalau ada ikan ini, kita harus betul-betul memperlambat sahurnya. Nah, kita ini kan untuk menyamakan dengan Rasulullah itu makan sahur itu sama dengan Rasulullah. Berarti mau menyamakan Rasulullah. Masa pas kita makan atau minum azan. Nah, maka itu ada di sini. Itu pasti. Nah, sikap kita itu apa dimuntahkan, apa langsung kita lagi. Apa rasanya itu. Dan kedua, kalau kita puasa, dari puasa sunnah maupun Ramadan, andainya kita lupa, terus kita makan, lupa makan atau minum, pas ingat kita itu pas ada makanan di mulut kita, ingat kita itu ada lagi puasa saat itu, kita ingat. Nah, pas makanannya ada di mulut. Nah, apa kita mau makan makanannya apa lagi? Yang pertama, memang ada hadis Rasulullah SAW bersabda, apabila ada makanan yang ada di tangan kalian, kemudian tiba azan, maka Rasulullah tetap dimakan, baru kemudian dilepaskan. Yang dimaksud di sini menurut mayoritas ulama, kalau azannya itu masih fajar kadhib. Pernah menjelaskannya, fajar itu ada dua, fajar kadhib dan juga fajar shadiq. Kalau itu masih fajar kadhib yang memang masih gelap, belum betul-betul terbit fajar shadiqnya, maka itu masih boleh. Tapi kalau sudah fajar shadiq, walaupun dia ada di mulut, harus dimuntahkan. Ya, kalau sudah fajar shadiq, ya, Allah memang itu lebih lambat dari waktu yang ditetapkan oleh pemerintah kita. Walaupun memang berbeda-beda, ada yang mengatakan 8 menit, ada yang mengatakan 10 menit, ya. Yang minimal kita ambil waktu yang paling tepat, misalnya 8 menit. Nanti kalaupun sudah azan pemerintah, kalau memang itu masih mulut, boleh ditelan. Tapi kalau sudah masuk fajar shadiq, maka tidak dibolehkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lupa kemudian makan, selama makanan itu masih dikunyah di mulut, maka dimuntahkan.
kecuali antum sudah lelah. Ya, kalau sudah lelah baru nggak usah dipaksain untuk dikawin-kawin, sudah gitu. Kan begitu hadisnya. Man nasiya wa huwa akala aw syarba falyutim masawm. Siapa yang dia lupa ketika puasa dia makan dan minum, maka itu gak batal puasanya, dia sempurnakan puasanya karena Allah yang telah memberikan makan dan minum kepadanya. Tapi kalau masih dikunyah, mentahkan kecuali sudah ditegur, maka itu ditegur. Itu kalau misalnya itu konteksnya gimana? Ya, memang ada hadis itu. Di Bulughul Maram juga dibawakan oleh Ibnu Hajar dan tasawuf Sya'ban pada satu. Kalau sudah masuk pertengahan bulan Sya'ban, maka jangan kalian berpuasa. Yang pertama, hadis ini diperselisihkan tentang kesahihannya. Allahu a'lam, sebagian atau bahkan mayoritas ulama mendokterkan hadis ini. Hadisnya lemah secara derajat hukum. Makanya hadis ini tidak bisa diamalkan. Karena Rasulullah berpuasa Sya'ban itu paling banyak. Bahkan riwayatnya Rasulullah puasa di seluruh hari di bulan Sya'ban. Berarti bertentangan kan? Ya, walaupun ulama menjelaskannya Rasulullah nggak tiap hari bulan Sya'ban, tapi beliau paling banyak puasanya di bulan Sya'ban, tetap melewati sampai pertengahan Sya'ban. Makanya kita puasa Sya'ban banyak, tapi berhenti 2 hari atau sehari menjelang Ramadan. Karena itu disebutnya Yaumul Syak, hari yang meragukan. Yang kedua, kalaupun hadis itu sahih, menurut sebagian ulama, hadis itu sudah dimansuh secara hukum. Dimansuh itu dihapus. Ya, tapi Allah mana lebih condong pada pendapat yang pertama, hadisnya secara derajatnya dhaif, yaitu lemah. Ya, itu aja. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Dari umat, untuk wanita hamil atau menyusui ada keringanan, boleh tidak berpuasa Ramadan dan diganti dengan bayar fidyah. Apakah jika sudah membayar fidyah tetap harus qadha di hari yang lain atau tidak? Ini sering menjelaskan ulama berbeda pendapat. Pendapat mayoritas ulama, Imam Syafi'i dan Imam Malik, mereka mengatakan wanita hamil dan menyusui, mereka selain bayar fidyah wajib mengqadha juga. Itu memang pendapatnya Imam Malik dan Imam Syafi'i. Namun pendapat Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair itu cukup membayar fidyah saja. Maka ini tergantung kondisi perempuan tersebut. Kalau dia perempuan yang setiap tahunnya hamil, susah untuk mengqadha. Setiap tahun hamil, gimana dia mau mengqadhanya? Nah, kalau kondisinya seperti ini, setiap tahun hamil, maka yang seperti ini lebih baik dia cukup membayar fidyah saja. Tapi kalau
misalnya wanita ini punya kelapangan waktu, keluangan, artinya tiap tahun hamil tadi, maka dia lebih hati-hati. Boleh selain membayar fidyah, dia juga mengqadha puasanya. Ini kalau ini lebih hati-hati, ya. Maka tergantung pada kondisi wanita tersebut. Dia dalam keadaan lapang, tidak waktunya untuk bisa mengqadha puasanya. Allahu bisa. Mengenai zakat fitrah, apakah penerima zakat harus mengeluarkan zakat fitrah juga? Dan jika orang tua tidak mampu, apakah anaknya berkewajiban untuk membayarkan zakat fitrahnya? Zakat fitrah itu sebetulnya baru dikeluarkan 1 atau 2 hari menjelang Idul Fitri. Karena itu yang dilakukan sahabat Abdullah bin Umar. Beliau membayarkan zakat fitrahnya 1 hari atau 2 hari menjelang Idul Fitri. Itu waktu yang dibolehkan. Waktu yang paling afdal kita bayar zakat fitri itu setelah terbenam matahari di hari terakhir Ramadan. Berarti sudah masuk ke hilal Syawal, malam takbiran. Itu yang paling utama sebetulnya. Tapi karena bapak sudah pada mudik, ya susah. Tapi sebetulnya itu yang paling afdal. Bayar zakat fitrinya itu pada malam takbir, ya. Dan dulu anda lihat orang tua kita kan begitu. Mereka malam takbiran mikul beras kan, untuk dibawa ke masjid, ya, atau mereka langsung ke rumah fakir miskin. Itu yang afdal sebetulnya, langsung ke rumah fakir miskin. Ya, jadi kita tahu tuh keadaan fakir miskin tersebut, dan yang berhak menerima zakat fitrah, pendapat yang lebih kuat itu 2 golongan saja, fakir dan miskin. Karena begitu namanya kata Abdullah bin Abbas, "Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri tuhmatan lil masakin." Allah mewajibkan zakat fitri itu untuk memberi makan kepada fakir miskin. Karena tujuan zakat fitri itu beda dengan tujuan zakat mal. Kalau dalam golongan yang berhak menerima zakat yang ada dalam surah At-Taubah ayat 60 itu bukan yang berhak menerima zakat mal, zakat harta. Tapi yang berhak menerima zakat fitri itu 2 saja. Kalau tidak fakir maka dia miskin. Karena tujuannya apa? Supaya fakir miskin punya makanan di hari raya Idul Fitri. Itu tujuan. Makanya kenapa nggak sah kalau bayar zakat fitrinya langsung ke fakir miskinnya dengan uang. Itu pendapat mayoritas ulama, nggak sah. Kecuali mungkin dia bayar ke panitia zakat pakai uang, terus panitia membelikan beras, itu bisa. Tapi ini langsung ke fakir miskinnya, dia kasih duit saja, nggak sah. Karena Rasulullah nggak melakukan itu. Kalau Rasulullah mau, dinar sama dirham sudah ada belum? Sudah. Mata uang sudah ada dulu. Tapi Rasulullah nggak kasih itu fakir miskin dinar dan dirham. Yang beliau kasih apa? Kurma, makanan pokok di zaman tersebut. Gandum, makanan pokok di zaman tersebut. Ya, jadi membayar zakat fitri itu waktu bolehnya 1 atau 2 hari menjelang Id. Adapun orang tua yang tidak mampu, maka itu kewajiban anaknya memang membayarkan zakat fitrinya. Karena ingat bapak-bapak, nafkah seorang anak laki-laki ya,
nafkah seorang anak laki-laki selain untuk istri, anak, kemudian untuk orang tuanya. Ya. Jadi dalam bab nafkah itu seorang laki-laki dia nafkahnya bukan kepada istri dan anak saja, tapi juga kepada orang tuanya. Wajib itu. Termasuk hewan peliharaannya. Itu nafkah yang diwajibkan oleh syariat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Cukup ya? Baik. Masih ada? Oh, masih banyak makan. Iya, betul. Misalnya kita sedekah berbekas karena mungkin ukuran besar ketika Iya. Berkaitan dengan Al-Baqarah 262 tuh wala tayammamul khabisa itu ya. Minhu tunfiqun walastum bi'akhidhi illa antubidu fi. Janganlah kalian mensedekahkan sesuatu harta yang kalian sendiri memandang remeh harta tersebut atau kalian sendiri tidak mau dia menerimanya. Memang yang dimaksud di situ ya secara umum, baik itu zakat maupun sedekah. Gak boleh memberikan harta dari zakat kita itu yang paling jelek, termasuk juga sedekah yang paling jelek, ya, kecuali ya yang kita kasih itu orang yang memang sangat membutuhkan saja. Tapi kalau itu ya diberikannya kepada orang-orang yang memang dia butuhnya yang bagus, ya nggak layak itu untuk diberikan. Jadi yang dimaksud ayat itu memang nggak boleh kita memberikan sesuatu yang kita menganggap remeh. Tapi kalau antum baju bekas masih bagus, ya boleh. Yang dimaksud itu baju bekasnya sudah layak jadi toko aja. Itu yang nggak boleh. Tapi selama antum menganggap, oh ini masih layak pakai, cuma karena sudah kekecilan, padahal masih bagus, ya. Karena juga banyak baju-baju anak yang sudah kekecilan, ya sudah, padahal masih bagus-bagus, ya. Tapi ya sudah, karena sudah nggak dipakai, ya sudah, ya disedekahkan. Jadi tadi maksudnya memandang remeh di situ. Memang antum pun merasa ini sudah tidak layak, itu baru jangan antum sedekahkan. Tapi kalau itu memang masih layak untuk dipakai, bahkan antum pun sebetulnya masih pengen pakai, cuma karena kekecilan aja, maka itu dibolehkan untuk sedekah. Allahu ta'ala a'lam bishawab. Ya, betul lagi ya. kita mau nanya terkait zakat kita. Kalau di kampung saya itu kan zakat kita panitia dicatat. Nah nanti setelah dicatat itu H-1 itu dibagikan lagi ke kita walaupun tidak 100%. Apanya dibagikan lagi? Ke kita. Kalau kita tidak zakat kita itu ya tidak ya gimana? Antum bayar zakat fitrah. Karena ini siapa? Nanti satu itu dibagikan lagi ke kita. Kita buat pengiriman ya. Baru dibagikan itu nanti satu. Untuk apa dibagikan lagi ke antum? Dan harus dibagikan dari semua yang kita dibagikan. Berarti antum yang berhak menerima zakat tuh.
aneh, berarti antum jangan kasih panitia ya kayak gitu. Lebih baik antum langsung saja datang ke fakir miskinnya tadi, ya. Jadi memang sebetulnya yang afdal itu ya, panitia itu sebetulnya hanya untuk mereka yang mungkin nggak sempat. Sebetulnya yang lebih afdal sudah langsung ke fakir miskinnya, biar kita tahu memang betul-betul apa tepat sasarannya. Usahakan yang H-1, H-2 sempatkan untuk langsung ke rumah fakir atau miskinnya. Ya, antum nih anak 5, istri 2 kan 7, sama antum 8 kali 3 kilo kan lumayan, 24 kilo. Boleh antum kasih ke satu rumah pun kalau antum lihat anaknya 10, ya, fakir miskin kan begitu, ya, ada rumahnya kecil, anaknya banyak. Jadi antum bisa kira-kira ini kasihnya berapa ini. Nah, itu yang lebih utama daripada tadi bolak-balik antum kasih ke panitia ngasih lagi, terus apa manfaatnya? Lebih baik antum langsung saja kepada fakir miskinnya. Anak nggak tahu tuh maksudnya dia balikin lagi, apakah antum dianggap orang yang berhak menerima zakat, atau memang antum suruh ngasih sendiri lagi kepada fakir miskin? Ya, nggak paham itu maksudnya panitia untuk apa dibalikin kembali ke antum. Oh, sudah kehabisan. Akhirnya dibalikin lagi ke antum. Berarti kan salah dia adalah memberikannya. Padahal itu haknya fakir miskin. Dan fakir miskin itu nggak harus dia sudah nerima zakat fitrah, nggak boleh dapat lagi, ya enggak. Dia tetap boleh nerima lagi selama memang itu masih ada. Jadi nggak ada aturannya murni sekali aja udah nerimanya, enggak. Selama memang dilihat, oh dia anaknya banyak, kebutuhannya banyak, sudah diberikan. Jadi jangan salah sasaran tadi. Kita yang mampu harus dikasih, ya nggak boleh. Karena tadi pendapat yang lebih kuat, zakat fitrah hanya untuk fakir miskin saja. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Ada lagi? Assalamualaikum. Kalau untuk zakat mal yang zakat mal, antum baca surah At-Taubah ayat 60 itu ada 8 golongan: fakir, miskin, amil zakat. Amil zakat itu lembaga atau orang yang dapat wewenang dari negara untuk menyalurkan zakat. Yang keempat, mu'allaf, orang yang baru masuk Islam. Yang kelima, al-gharimin, orang yang dia terlilit hutang, bukan orang yang punya hutang. Karena semua orang Indonesia hampir semuanya punya hutang. Jadi yang terlilit hutang, terlilit itu dia nggak punya aset untuk bayar hutangnya. Asetnya nggak punya, rumah masih ngontrak, gitu ya. Sementara hutangnya banyak. Nah ini baru berhak untuk menerima zakat. Ya, kemudian juga wa fi sabilillah, orang yang berjihad di jalan Allah, termasuk sebagian ulama qawaid memasukkannya itu orang yang menuntut ilmu agama, itu dia berhak dapat zakat mal. Kemudian yang ketujuh, hamba sahaya udah nggak ada ya. Yang kedelapan, wabni sabil, yaitu musafir yang kehabisan bekal. Nah itu mereka yang berhak menerima zakat mal, 8 itu. Ya. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Kita cukupkan ini. Insyaallah mudah-mudahan Allah pertemukan lagi kita setelah Ramadan
dan Allah menjadikan kita hamba-hamba Allah yang keluar dari bulan Ramadan diampuni dosa-dosanya. Amin, Allahumma amin. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita tutup kajian kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.